Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah pengenalan pola. Nah, jadi saya sendiri Bukhari Noval, lalu ada teman saya Ananta Dwi Prayoga. Jadi judul project yang kami angkat ini yaitu klasifikasi tingkat kematangan pada selada. Nah, jadi saya akan menjelaskan pertama yaitu gambaran umum dari project ini sendiri. Jadi pada project ini akan digunakan dataset yang berupa kumpulan gambar daun selada yang telah dibagi kelasnya berdasarkan tingkat kematangannya. Tujuan dari project ini yakni untuk membuat model klasifikasi menggunakan knife bias dalam menentukan suatu daun selada masuk ke dalam kelas kematangan yang mana. Jadi untuk kelasnya sendiri ini ada dua. Yang pertama itu belum matang dan matang. Lalu untuk tahap pre-processing ini sendiri ada 5 tahap. Yang pertama itu akuisisi citra, yang dimana itu proses untuk pengambilan citra atau pengumpulan dataset yang nanti akan digunakan. Lalu ada segmentasi citra, yang dimana uh, proses ini merupakan metode yang digunakan untuk menghilangkan draw pada citra atau noise dan sebagainya. Lalu ada operasi morfologi, yang dimana pada operasi morfologi ini terdapat 4 metode, yaitu erosi, closing, filling holes, dan open area. Lalu ada tahap 4 yaitu ekstraksi fitur menggunakan nilai RGB. Lalu yang terakhir itu adalah menentukan 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 lalu yang terakhir itu ada lalu yang terakhir menentukan menentukan klasifikasi menggunakan knife bias. Baiklah, berikutnya yang pertama pada tahap pre-processing itu akuisisi citra. Jadi citra yang diakuisisi adalah citra daun selada hasil citra tangkapan menggunakan kamera DSLR dengan latar berwarna hitam. Nah, jadi citra daun selada ini akan diakuisisi berupa nilai piksel pada gambar. Piksel-piksel tersebut kemudian akan melalui proses normalisasi dan standarisasi. Berikutnya tahap segmentasi ada 5 tahap. Yang pertama itu mengkonversi nilai RGB ke biner. Lalu proses kedua itu dilakukan operasi morfologi yang dimana ini untuk mendeteksi nilai tepi pada setiap pixel pada citra. Lalu tahap kedua itu ekstraksi ciri warna. Lalu pengumpulan dataset atau proses pembuatan dataset. Lalu yang terakhir pengklasifikasi tingkat kematangan daun selada menggunakan knife bias. Lalu tahap kedua itu mengkonversi nilai RGB ke biner. Jadi citra yang diakuisisi merupakan citra biner. Jadi untuk melakukan proses segmentasi dilakukan proses pemisahan antara objek yang akan diklasifikasikan dan latar gambar. Proses yang digunakan adalah dengan mengkonversi citra ke warna biner sehingga objek akan berwarna putih dan latar berwarna hitam. Lalu selanjutnya dilakukan operasi morfologi. Nah, jadi pada operasi morfologi ini citra yang telah melalui proses dari binarisasi akan memasuki tahapan morfologi. Tahapan ini bertujuan untuk memperbaiki objek citra dari noise, seperti memperbaiki area pinggir objek atau menghilangkan lubang pada objek citra. Nah, jadi pada operasi morfologi ini terdapat beberapa metode. Yang pertama itu adalah erosi. Jadi erosi sendiri ini merupakan satu dari dua bentuk dasar pencitraan selain pelebaran atau dilasi. Operasi erosi ini seperti pelebaran dilakukan dalam biner. Erosi akan menyebabkan objek pada citra menipis atau terkikis. Lalu metode yang kedua itu adalah closing. Jadi penutupan atau closing yang bisa disebut adalah kombinasi yang dimana citra terkikis setelah menjalani operasi yang panjang. Lalu metode yang terakhir itu adalah filling holes dan area open. Filling holes ini sendiri adalah operasi yang mengisi
seluruh region dengan nilai 1. Nah, lalu setelah melakukan standarisasi panel citra, tahap berikutnya adalah pembuatan sistem implementasi uh, menggunakan GUI. Nah, lalu berikutnya adalah ekstraksi ciri warna. Jadi objek citra yang telah melalui proses morfologi akan diekstraksi ciri warnanya. Warna pada objek yang akan diekstrak merupakan warna red, green, dan blue. Adapun persamaan atau rumus yang digunakan dalam ekstraksi ciri warna ini. Nah, jadi untuk persamaan atau rumus yang digunakan pada ekstraksi ciri warna ini dapat dilihat di mana Z itu diperoleh dari hasil dari pembagian jumlah dari channel warna red, green, dan blue. Lalu pada citra asli atau X ini dan jumlah nilai channel warna red, green, blue objek pada citra yang telah disegmentasi. Nah, berikutnya itu pembuatan dataset. Jadi dataset yang dibuat ini terdiri dari 3 fitur warna, yaitu red, green, dan blue. Bisa dilihat pada grafik pada sebelah kanan ini. Nah, jadi untuk menentukan tingkat kematangan dari daun selada ini, ketika nilai red yang didapat itu tinggi, maka kita bisa dapat kita bisa menentukan bahwa selada tersebut masuk dalam klasifikasi matang gitu. Nah, berikutnya tuh merupakan itu menentukan klasifikasinya menggunakan naive Bayes. Nah, jadi proses klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi naive Bayes. Nah, proses klasifikasi ini memanfaatkan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yaitu Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Jadi citra yang diuji sebelumnya itu akan digunakan sebagai data sampel yang nantinya akan digunakan ketika ada data yang sama di kemudian hari. Lalu dasar dari teorem naive ini digunakan dalam pemrograman dalam rumus Bayes seperti pada slide ini, yang dimana peluang kejadian A itu sebagai B ditentukan dari peluang B saat A dan peluang A dan peluang B. Nah, mungkin cukup sekian dari dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ananta mengenai program dan detail proses datasetnya itu sendiri. Sekian dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananta Dipraga Alwi. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai bagaimana kode program kami bekerja, seperti bagaimana proses ekstraksi cirinya untuk pembuatan datasetnya. Kemudian bagaimana proses klasifikasinya menggunakan naive Bayes melalui programnya ataupun melalui Excel, penghitungan manual menggunakan Excel. Yang pertama-tama untuk proses trainingnya, di sini pertama-tama program akan membaca folder di mana citra data latihnya tersimpan. Di sini ada 2 folder yang dibaca, yaitu folder data latih untuk citra matang dan folder data latih untuk citra belum matang. Citra untuk belum matang dan juga belum matang. Kemudian selanjutnya setelah membaca foldernya, program akan membaca seluruh citra yang ada dalam folder. Kemudian proses pembacanya itu program akan mengakuisisi citranya, kemudian akan mengubah range nilai setiap pixelnya yang awalnya dari nilai 0 sampai 155, yang mana merupakan nilai standar untuk warna di mana 0 itu adalah hitam dan 155 adalah warna putih. Kemudian range-nya itu akan diubah menjadi nilai 0 sampai angka 1 atau melakukan normalisasi. Kemudian proses selanjutnya yaitu mengubah citranya
adalah proses segmentasi. Yang pertama-tama itu mengubah citranya ke warna grayscale. Ke warna RGB-nya itu citra kan aslinya berwarna RGB, red, green, blue, kemudian akan diubah ke grayscale. Kemudian setelah melakukan proses grayscale, citra akan diubah ke warna binar. Tujuannya itu untuk memisahkan warna latarnya dengan warna objek pada citranya, sehingga citranya akan berwarna nol dan objeknya berwarna putih. Untuk gambarannya seperti berikut. Bisa dilihat ini merupakan gambar citra aslinya yang masih mempunyai warna. Kemudian ini adalah warna citranya yang sudah diubah ke warna grayscale. Selanjutnya ini adalah citra yang telah diubah ke warna binar. Dapat dilihat area latar citranya sudah berwarna hitam dan objeknya sudah berwarna putih. Namun di sini dapat dilihat area di luar objek citranya masih ada warna putih-putih. Maka proses selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menghilangkan area putih di luar citranya. Proses untuk menghilangkan noise atau area putih-putih tadi yang berada di luar citra adalah proses morfologi. Di sini kami menggunakan dua proses morfologi, yakni proses erosi dan juga proses closing. Proses erosi itu tujuannya untuk menghilangkan area halus di luar citranya, dan closing kemudian dilanjutkan lagi dengan proses area open. Area open itu berfungsi untuk menghilangkan area pixel yang mempunyai jumlah pixel kurang dari yang ditentukan. Di sini kami menentukan jika pixelnya kurang dari 1000, maka ia akan dihapus. Hasil dari proses segmentasinya dapat dilihat seperti berikut. Beginilah hasil proses penghilangan noise di luar area objeknya. Dapat dilihat area noise-nya sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang tersisa area objeknya saja yang berwarna putih. Selanjutnya setelah melakukan proses segmentasinya, selanjutnya adalah proses ekstraksi ciri warnanya pada area objeknya. Yang pertama adalah kita ekstraksi terlebih dahulu area warna merah, hijau, dan biru pada citra aslinya. Kemudian area yang bukan berada di area hasil segmentasi tadi akan diubah ke nilai 0. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Jika dirun, dapat dilihat hasilnya seperti ini. Dapat dilihat sudah tidak ada lagi area di luar objeknya, sudah terhapus jika dibandingkan dengan citra aslinya. Seperti ini dapat dilihat darahnya atau noise-nya yang berada di luar objek sudah terhapus. Seperti itulah proses untuk segmentasinya. Kemudian untuk ekstraksi cirinya kami menggunakan rumus, yakni untuk mengekstrak setiap warna merah, hijau, dan birunya kami melakukan proses seperti ini, yaitu jumlah warna merah pada area objek dibagi dengan jumlah pixel pada area objeknya atau area hasil segmentasinya tadi yang masih berwarna binar. Hal tersebut dilakukan pada warna hijaunya dan warna birunya juga. Kemudian ciri-ciri tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam dataset. Hal yang sama, semua proses ini dari awal akuisisi citra sampai ekstraksi ciri juga akan dilakukan pada citra belum matang. Sehingga ketika dilakukan proses training, akan menghasilkan dataset sebagai berikut. Dapat dilihat ini adalah datasetnya, di mana nilai tabel 1 ini adalah nilai warna merahnya, nilai 2 ini adalah warna hijaunya, dan tabel 3 ini adalah warna birunya.
Oh, ya, bisa dilihat range-nya itu tidak melebihi 1, ada di antara 0 sampai 1. Kemudian akan dibuatkan kelasnya untuk masing-masing citra. Eh, eh, untuk masing-masing kelasnya itu pada citra matang, tunggu dulu, kelas matang seperti ini, dimana citra pada citra 1 sampai 20 itu kelasnya matang, dan citra pada citra 21 sampai 40 itu bernilai belum matang. Kemudian selanjutnya setelah membuat proses datasetnya, di sini kami membuat model klasifikasi naive Bayes dengan nilai fiturnya itu merupakan ciri latihnya yang seperti tadi, seperti ini. Untuk nilai warna merah, hijau, dan birunya. Kemudian untuk nilai Y-nya atau nilai kelasnya yaitu seperti ini, matang dan belum matang. Kemudian data akan di-training menggunakan eh, naive Bayes. Kemudian uh, akan dilakukan proses prediksi terhadap citranya lagi di dalam foldernya tadi, hingga didapatkan akurasi sebesar 90%. Oh iya, untuk data latihnya untuk citra belum matang dan matanya itu berjumlah masing-masing 20. Kemudian untuk programnya uh, akan dilakukan hal yang sama. Ini adalah gambaran programnya. Pertama kali kita akuisisi gambar yang akan diklasifikasikan. Misalnya gambar berikut. Kemudian kita lakukan klasifikasi. Dapat dilihat di sini setelah diakuisisi citranya, diubah ke grayscale, kemudian diubah ke bina untuk diambil area objeknya, kemudian dilakukan morfologi, kemudian dilakukan proses segmentasi, kemudian diekstraksi ciri warna merah, hijau, dan birunya pada objeknya. Ini adalah berikut ciri dari warna merah, hijau, biru pada citra ini, yaitu 0,26, 0,36, dan 0,11, sehingga didapatkan hasil klasifikasi yaitu belum matang. Itulah gambaran programnya, proses pembuatan ekstraksi cirinya. Untuk penghitungannya manualnya akan saya gambarkan melalui Excel. Pertama-tama saya buat datasetnya yang telah didapatkan dari programnya. Kemudian saya bagikan berdasarkan kelasnya. Kemudian setelah itu saya bagi dari citra warna masing-masing ciri warnanya pada setiap kelas. Misalnya pada warna merah pada data belum matang dan belum matang, cari kamiannya dan deviasi standarnya. Kemudian hal yang sama dilakukan pada warna hijau, dicari mian dan deviasi standarnya. Kemudian warna warna biru, dicarikan juga mian dan deviasi standarnya. Kemudian untuk masing-masing status selanjutnya dicarikan probabilitas kemunculannya. Karena di sini ada dua kelas, maka probabilitas kemunculannya adalah masing-masing 0,5 dan 0,5, sehingga menghasilkan 1. Untuk proses penghitungannya yaitu menggunakan rumus 1 per akar 2 kali 3,9 dikalikan dengan deviasi standar, kemudian dikalikan dengan eksponen dari negatif 20 nilai masukannya dan berikutnya. Untuk prosesnya, untuk pembuktiannya akan kita ambil dari data citra ini, akan diambil nilai warna merahnya di sini, dimasukkan 0,269. Nah hijaunya, kemudian warna birunya, sehingga didapatkan hasilnya itu belum matang. Di sini hasil penghitungannya sudah benar.
cocok dengan programnya. Itulah penjelasan mengenai proses penggunaan knife bias pada program kami, yaitu proses knife bias kami menggunakan menggunakan model divisi standar. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.